Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Adam di channel Iden Aquatic. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu sehat dan sukses terus ya. Di video kali ini gua lagi berada di daerah Cipayung, Kota Depok teman-teman. Tepatnya di penghobi sekaligus penjual ikan arwana. Wah, ikan arwananya keren-keren teman-teman. Simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu. Karena apa? Karena nanti di 2000 subscriber gue bakal adain giveaway bagi-bagi ikan cana teman-teman. Jadi jangan sampai kalian gak subscribe ya. Kita intro dulu. Halo guys, kembali lagi dengan gue Adam di channel Iden Aquatics. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya guys. Oke, dengan Om siapa? Saya Rian. Om Rian, apa kabar Om? Baik, Kak. Baik ya? Siap. Oke Om Rian, saya mau tanya nih, sebenarnya apa sih Dua Insang Depok itu? Oke, Dua Insang Depok itu sebetulnya adalah sebuah usaha yang kita awali dari hobi. Kita hobi itu dari dua orang yang punya hobi sama. Kebetulan saya dan kakak saya hobinya sama. Kita sama-sama suka ikan arwana sebetulnya. Terus kita berpikiran bahwa hobi ini kita harus tetap kembangkan. Jangan hanya sekedar hobi, ya kita usahakan lah gitu. Kebetulan memang kakak saya ini menuntut, ayo kita usaha. Ya udah usaha, kebetulan kita sama-sama hobi arwana, kita usaha arwana lah. Tapi brandingnya adalah bagaimana si dua orang ini membranding seluruh ikan, tidak hanya arwana. Makanya kategorinya itu kita bilang adalah Dua Insang Depok. Tadi dua itu diambil dari dua orang. Insang itu adalah mewakili kita fokus kepada hewan air, begitu. Oh begitu ya. Oke. Dan untuk berdirinya ini sejak kapan Om? Berdirinya ini fokus kita untuk masalah penjualan, kita mulai 2021. Kita mulai perapihan penjualan yang tadinya hanya sekedar hobi-hobi aja kayak teman-teman yang lain mungkin di rumah ya. Terus 2021 ini kita mulai rapihin tempat, penyusunan, penataan. Terus kita juga 2021 sudah mulai penjualan gitu. Penjualan kita sudah mulai, ya awalnya sih memang kita penjualan mulai dari ikan-ikan arwana silver Brazil, silver albino, super red gitu. Nah, mulai dari situ kita mulai berkembang, sekarang akhirnya ke ranah grooming gitu. Oke, mau nanya lagi nih Om. Variasi ikan apa aja sih yang dijual di sini selain ikan arwana? Oke, saya jelasin dulu bahwa si Dua Insang Depok ini kan memang brandingnya adalah menjual arwana. Juga teman-teman harus tahu juga arwana itu kan banyak jenisnya ya. Mulai dari arwana silver Brazil, arwana golden, arwana banjar sampai super red. Nah, khusus yang kita jual di sini adalah varian mulai dari silver Brazil sama arwana super red. Jadi kategori arwana ini kita bagi dua. Arwana yang range-nya harganya terjangkau dan arwana range-nya yang ya lumayan cukup lah gitu. Terus selain arwana kita menjual juga ada berbagai jenis ikan, ada ikan cana. Kebetulan yang kita lagi jual di stoknya ada di sini adalah cana YS, maru YS, terus juga ada varian red juga. Dan kebetulan juga kita selain ikan hias, kita lagi merambah ke ikan konsumsi. Ada ikan grame dan ada ikan mujair yang kita mulai lagi garap gitu. Oh gitu, jadi nggak hanya ikan arwana aja nih guys ya. Ikan yang lain pun ada, seperti ikan cana tadi ada, dan ikan-ikan konsumsi juga dijual di sini, di Om Rian ini ya. Betul. Oke Om, untuk penjualannya ini udah sampai mana nih Om? Kita penjualan itu lebih banyak kita penjualan ke luar daerah ya. Kita mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jombang, Jogja, terus Mojokerto, itu kita lebih banyak pengiriman ke daerah luar karena permintaan daerah luar pulau itu cukup tinggi untuk masalah ikan. Karena untuk di daerah ibu kota atau tempat-tempat kota yang terjangkau dari ibu kota kan mungkin juga sudah banyak ya pedagangnya juga, jadi nggak terlalu susah. Nah, untuk di daerah gitu mungkin orang lebih nyari gitu, makanya kita penjualannya lebih banyak keluar. Tapi juga ada beberapa yang penjualannya mencakup orang-orang sekitar sini gitu. Gimana sih caranya nge-keep ikan arwana khususnya untuk pemula nih Om? Yang baru memulai main arwana. Siap. Sebetulnya mau ikan jenis apapun, mau arwana, cana, atau predator lainnya adalah fokus awalnya adalah kita memelihara air. Ikan itu adalah bonus. Jadi bagaimana air itu bagus, kualitas air itu bagus, ikan itu akan hidup. Makanya semahal apapun ikannya, sebagus apapun ikannya, tapi kita nggak bisa ngerawat air, ya akan sia-sia gitu. Nah, khusus di arwana sebetulnya perawatannya tidak serumit yang dibayangkan oleh teman-teman gitu. Sebetulnya sangat mudah. Mudahnya adalah
kita menyediakan air yang cukup bagus. Nah, air yang cukup bagus ini kriteria apa? Kriteria adalah air ini tidak berbau. Dia kalau misalkan kita agak cium itu airnya nggak menimbulkan bau. Lalu kedua juga airnya tidak banyak kadar garam. Nah, kadar garam itu bisa dirasakan bahwa ketika kita agak rasakan dengan lidah airnya itu asin, berarti kadar TDS-nya itu tinggi. Karena arwana itu sebetulnya tidak boleh kadar TDS tinggi dan pH-nya juga cukup di angka 5 sampai 6 gitu. Teman-teman pasti banyak yang bertanya ya, gimana sih caranya supaya ikan arwana kita itu tetap sehat, berkualitas, dan punya nilai jual yang tinggi, Om? Oke, siap. Ya, oke, kita bahas dulu sebenarnya tentang arwana. Arwana itu kan sebetulnya sudah diakui secara internasional sebagai ikan hias pribadona air tawar. Khususnya adalah ikan arwana super red yang ada di Kalimantan Barat. Itu menjadi primadona ikan hias air tawar. Nah, bagaimana sih ikan hias air tawar ini menjadi sehat, berkualitas, dan mempunyai harga yang tinggi gitu ya? Pertama adalah kita harus paham ikan itu benar-benar sehat mulai dari aktivitas ikan. Jadi bagaimana dia berenang, terus aktivitas ketika kita kasih makan dia lahap gitu. Itu tandanya ikan kita sehat. Tapi kalau ikan kita diam, tidak ada aktivitas, terus kagetan, biasanya ada kesalahan di ikan itu. Nah, yang membuat faktor itu adalah dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu adalah mulai dari background akuarium, ukuran akuarium, sampai ke siklus yang ada di dalamnya. Power head, terus ada heater, ada aerator gitu. Fungsinya power head itu sebetulnya untuk membuat sirkulasi di dalam air terus berputar, sehingga air itu terus menjadi kadarnya lebih stabil. Nah, untuk oksigen, kadar oksigen dalam air itu dibantu dari aerator atau yang kita kenal ada blebekan. Itu menambah kadar oksigen dalam air. Nah, untuk lampu itu sebetulnya dibutuhkan untuk memancing pertumbuhan warna si arwana, khususnya di arwana super red. Nah, untuk masalah ikan kita tetap berkualitas, balik lagi adalah polanya bagaimana kita memelihara dengan pakan yang baik gitu. Karena pakan itu menentukan nanti ikan itu bisa berkualitas atau tidak. Contohnya misalkan pakan-pakan yang berbaik kualitas adalah seperti udang, terus ada cacing, ada ulat Jerman, kodok, sampai kecoa. Itu ada makan pakan yang lumayan cukup berkualitas untuk arwana. Nah, untuk si arwananya itu bisa jadi juara, bahkan mempunyai harganya tinggi, nah itu balik lagi ke perawatan. Kalau misalkan perawatannya sudah bagus, tapi pakannya berantakan, nggak akan mungkin ikan itu jadi bagus dan mahal gitu kan. Tapi kalau misalkan perawatannya bagus, terus pakannya juga stabil, genetiknya bagus, kemungkinan besar ikan itu akan berprestasi dan punya harga tinggi. Karena untuk arwana itu kita dalam 1 tahun itu ada kontes akbar. Itu namanya Arwana Club Indonesia, setiap tahun ada, biasanya di akhir tahun, dan ada per 2 bulan sekali itu dari Indodragon. Per 2 bulan sekali itu ada kontes online. Itu jadi kemungkinan besar teman-teman bisa bersaing di sana dan bisa menjadi ikan-ikan teman-teman di sana tuh punya harga yang cukup tinggi gitu. Sekaligus belajar juga ya. Sekaligus belajar juga. Oke Om, mau nanya lagi nih Om, gimana sih tipsnya ketika kita mau beli ikan arwana super red yang punya kualitas? Dan yang kedua itu gimana cara menghindarinya supaya kita tuh nggak tertipu, Om? Oke. Ya, karena lagi marak banget nih ya guys ya, penipuan. Pembelian ikan arwana super red di media sosial. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu secara global untuk membeli ikan arwana. Untuk arwana kategori silver Brazil, golden, itu kita cukup dengan melihat keutuhan anatominya secara fisik gitu ya, mulai dari ekor, dorsal atas, dorsal bawah, dayung, mulut, sunggutnya semuanya utuh, bisa dikatakan bahwa ikan itu oke. Nah, untuk masalah ke ikan arwana super red, ini memang agak sedikit harus teliti gitu ya. Agak telitinya gini, kita berharap bahwa ikan super red yang kita beli ini mempunyai kualitas, agar nanti ketika besar atau sudah di grooming mempunyai harga yang cukup lumayan gitu kan. Nah, cara memilihnya adalah satu, kita melihat dari keutuhan anatomi, mulai dari pangkal ekor sampai ke ujung sunggut itu harus benar-benar utuh, nggak ada yang cacat sama sekali. Ekornya, kalau ekornya lebar, dorsal atas dorsal bawahnya itu lebar, dayungnya panjang, badannya itu kotak, kepalanya nyendok, terus sunggutnya pun juga utuh gitu. Itu bisa dikatakan ikan itu oke, mempunyai kualitas lah gitu. Nah, terus untuk bakat warna, ikan arwana super red untuk ukuran di bawah 30 cm memang kita tidak bisa langsung melihat wah ikan ini merah, nggak bisa gitu loh.
Karena sejatinya ikan merah itu pertama faktor genetik, kedua adalah faktor penambahan dari lingkungan, yaitu Lampung. Gitu. Mungkin nanti akan kita bahas lengkapnya nanti gitu ya. Mungkin awal di sini kita memberikan informasi kepada teman-teman untuk arwana super red di awal itu adalah jangan berharap beli ukuran kecil terus merah. Karena sulit, nggak akan ada gitu. Jadi yang paling pertama harus dipilih adalah bentuk anatomi badannya adalah utuh. Mulai dari dayungnya utuh, ekor belakang atas bawah utuh, mulutnya pun juga nggak rusak gitu ya. Itu udah bisa dibilang itu oke. Lalu bagaimana kita menjaga bahwa ikan si super red ini mempunyai masa depan yang cerah lah ya, bisa dijual mahal. Pertama tadi yang saya bilang di awal, kita memilih semua aspek mulai dari anatomi, keutuhan dan badan. Terus kedepannya adalah bagaimana ikan yang kita beli ini kita rawat dan kita besarkan dengan cara yang tepat gitu. Nah, cara yang tepat seperti apa? Mungkin nanti akan kita bikin video selanjutnya gitu. Nah, kalau misalkan untuk masalah menghindari penipuan, ini yang sangat banget itu ya. Menjual pun juga agak semakin wah ini kok banyak penipuan gitu ya. Nah, untuk menghindarinya adalah pertama, kita bisa ngecek itu dari penjual online mulai dari profilnya. Kita lihat nih profil Facebooknya atau profil Instagramnya. Kira-kira dia itu benar nggak sih jualan ikan? Kan kita bisa lihat nih track recordnya. Dia posting ikan nggak? Atau hanya dia fokus untuk posting dijual di grup-grup aja? Nah, kebanyakan di penipu itu dia hanya posting untuk ngejual dengan iming-iming. Ini giveaway anak saya ulang tahun gitu. Ini giveaway akhir tahun. Itu biasanya kemungkinan besar penipu. Karena banyak itu kalau misalkan pedagang sebenarnya gitu ya, itu malah menghindari itu gitu loh. Karena nggak mungkin kita giveaway terus menyandingkan dengan hari anak ulang tahun segala macam tiba-tiba dapat ikan. Jadi teman-teman jangan terpancing sama itu, jangan wah lagi dapat ini nih, saya kemungkinan dapat. Jangan, kemungkinan besar itu penipuan. Kedua, yang paling teman-teman harus hindari adalah yang harus teman-teman jaga adalah ajakin si penjual itu rekber. Rekening bersama gitu. Nah, rekening bersama ini adalah sebuah rekening yang terlibat atas 3 orang. Satu pembeli, kedua penjual, yang ketiga ini adalah pihak untuk transisi. Jadi sebelum teman-teman transfer uang ke penjualnya, teman-teman transfer ke orang transisinya. Nah, biasanya orang transisi ini sudah cukup dipercaya. Di dunia arwana super red sudah banyak yang dipercaya gitu. Biasanya sih kalau misalkan teman-teman masuk ke grup Facebook atau grup Instagram, sudah banyak yang direkomendasiin untuk diajakin rekber gitu. Nah, kalau teman-teman juga masih kurang yakin, wah kayaknya saya nggak kenal sama orang ini nih, takutnya komplotan masih kan, ajakin aja rekber ke Tokopedia, ke Shopee, ke akun-akun yang memang sudah dinaungi oleh pemerintahan. Jadi untuk menghindari penipuan gitu, amannya. Terus lalu untuk menghindari penipuan lagi adalah yang lebih aman, teman-teman langsung datang ke tempat penjualnya. Itu lebih baik guys. Itu lebih enak, teman-teman dapat pemahaman yang lebih banyak. Kedua, teman-teman bisa memilih variasi yang lain. Maksudnya variasi itu ketika teman-teman jual mau beli ini di video satu nih, tiba-tiba teman-teman nggak srek. Kalau teman-teman datang, kan teman-teman bisa langsung ngelihat ke ikan-ikan yang lain. Betul. Siapa tahu tertarik dengan jenis yang lain, lebih puas, gitu. Lebih puas. Dan teman-teman juga bisa sharing tentang gimana sih nanti buat penanganannya kalau misalkan ikan saya baru sampai rumah. Karena kan yang mungkin banyak yang belum diketahui ya, untuk beli arwana itu khusus super red nggak bisa langsung datang langsung jempurin ke akuarium tuh nggak bisa gitu. Kita ada prosesnya. Nah, kalau teman-teman datang ke penjualnya, mungkin nanti akan diarahkan. Jadi ikan yang teman-teman beli pertama ikannya sehat, sampai rumah teman-teman juga sehat gitu mungkin. Oke guys, jadi itu ya tadi sedikit tips buat teman-teman semua yang khususnya pengen memulai bermain ikan arwana, khususnya arwana super red ya. Semoga bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman pemula ya. Oke, selanjutnya kita